berbicara terkait permasalahan yang saya identifikasi di sekolah ya Ibu. Nah, Bu Yanti sebagai dosen, apa saja masalah-masalah dalam pembelajaran yang biasanya Ibu temui di sekolah? Ini dari mana? Dari siswa, guru, atau dari siswanya? Dari siswanya ya. Kalau dari siswanya itu yang pertama adalah dari sisi, kalau saya based on research aja kali ya. Iya, Ibu. Karena kalau pemantauan praktek di lapangan mungkin guru-guru lebih tahu ya. Kalau dari pagi? Kalau dari riset yang kita lakukan itu permasalahan dari sisi siswa itu yang pertama kemampuan literasi ya. Jadi kemampuan literasi mereka, kemampuan untuk terutama literasi sains ya, membaca fakta-fakta yang ada, kemudian menghubungkan dengan konteks ya, konteks kehidupan, sama satu lagi terkait dengan cara berpikir ilmiahnya. Nah itu yang jadi titik tekannya itu. Membaca aja, misalnya membaca teks, seringkali mereka gagal paham dengan bacaan teks tadi. Itu pernah satu kali gitu ya, saya ke anak-anak SMP itu memotong satu koran. Jadi koran itu saya mintakan mereka baca. Nah koran itu isinya tuh tentang macet dari surat kabar ya, macet di suatu tempat gitu. Nah jadi kalimatnya memang cukup kompleks. Di situ saya minta mereka untuk menyimpulkan gitu ya dari bacaan Quran itu. Nah itu hanya sekitar 30% tuh yang betul gitu ya, makna dari bacaan itu apa. 70%-nya gagal gitu mengidentifikasi terkait dengan bacaan tadi. Jadi itu gagal paham ya. Itu bacaannya aja gagal paham gitu, apalagi mungkin nanti tahapan selanjutnya untuk mengkaitkan antara bacaan dengan fakta-fakta yang baru yang dia temui untuk memecahkan masalah. Nah itu juga kayaknya agak kesulitan. Kenapa kesulitan seperti ini si anak-anaknya? Sebetulnya apa ya, saya juga bingung kenapa anak-anak kesulitan membaca. Jadi tuh ketika kita membaca teks itu kan harusnya kita membaca per kalimat gitu ya. Lalu dari per kalimat itu hubungan antara satu kalimat dengan kalimat dalam satu paragraf itu apa? Nanti disimpulkan gitu ya. Lalu hubungan dari paragraf satu ke paragraf yang lainnya itu apa? Lalu kita buat kesimpulan. Nah, hal yang seperti itu tuh tidak dimiliki. Jadi ada semacam di persepsi mereka tuh ada semacam apa ya namanya kalau di siswa missing link gitu, menyambungkan antara paragraf yang di atas dengan paragraf yang di bawahnya. Jadi ketika diminta menyimpulkan satu bacaan itu isinya apa, nah itu gagal paham gitu. Mungkin bisa dikaitkan dengan pencarian ide pokok dan kalimat utama kan. Betul ya, itu juga itu dari sisi literasi ya. Terus belum lagi dari karena literasi itu kan mengukurnya tidak hanya teksnya saja ya, tetapi mengkaitkan dengan konteks gitu ya, kapan misalnya pengetahuan itu digunakan, kemudian fleksibilitasnya. Ini sebenarnya berkaitan literasi dengan pengetahuan metakognitifnya ya. Nah dua hal itu sih yang urgent di siswa itu ya. Kalau yang lain-lain tidak terlalu ya, karena yang di riset kemarin itu yang metakognitif sama literasi dua hal itu. Kemudian nanti sebagai dosen bisa kontribusi apa saja yang Ibu berikan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya, yang pertama kan kita punya kalau di perguruan tinggi kan ada riset ya. Yang kedua ada pengabdian masyarakat. Nah, jadi kita mengumpulkan nih hasil-hasil riset dari yang kemampuan literasi, kemampuan metakognitif misalnya, itu kita kumpulkan. Lalu kita membuat semacam ini apa, tulisan-tulisan yang pertama gitu ya, tulisan-tulisan yang bisa dibaca oleh guru dengan mudah. Nah itu kita sebarkan. Yang kedua, kalau memang sekolah ingin lebih lanjut meningkatkan
ini kita melakukan itu lesson study gitu. Jadi kalau di biologi itu ada klinik pembelajaran namanya. Nah, gitu. Mas Ibu terkait klinik pembelajaran Mhm. itu dikhususkan untuk guru atau Ya, untuk guru. itu bisa diakses di mana atau bisa bagaimana? Jadi sebenarnya kalau di kita guru bisa datang ke sekarang tuh PJ-nya Budina ya kalau di biologi. Iya. Nah bisa datang, misalnya kesulitannya apa, atau biasanya mereka juga MGMP misalnya kesulitannya di mana itu nanti kita kalau misalnya tadi kesulitannya di metakognitif gitu ya, nah kita mereka juga belum paham metakognitif itu apa gitu. Itu dari mulai mengadakan seminarnya, kemudian model-model pembelajaran apa saja ya secara penelitian gitu ya bisa meningkatkan metakognitif itu, bagaimana mereka mengajarkannya. Nah itu lewat seminar, lewat coaching, pelatihan, kemudian lesson study itu kita lakukan. Berarti untuk waktu dan tempatnya kalau boleh tahu gimana? Kalau waktu sesuai dengan permintaan aja. Misalnya kayak Wiyanti semuanya. Kalau kayak kemarin itu dari MTS Pamulang gitu, karena kan kita karena UIN gitu. Banyaknya bermain di MTS gitu. MTS Pamulang gitu misalnya, gitu. MTS 1 ya Pamulang. Iya. Tuh. Berarti kami sebagai guru yang ke kampus Mm-mm, UIN mm-mm. di lantai 6 ya Bu? Ya, itu bisa perorangan, bisa MGMP, bisa satu sekolah gitu. Itu sih sebenarnya pelayanannya kalau klinik tuh macam-macam, kayak ada misalnya kalau yang di SMA Tarum itu permasalahannya berbeda gitu, karena kalau mereka lebih ke olimpiade dan sebagainya gitu kan. Untuk kelas khusus misalnya, nah itu kita melakukan pengabdian masyarakat ke sana. Jadi sesuai dengan permintaan. Ada juga yang di SMA Islam atau SMP Islam Jakarta itu permasalahan di sekolahnya itu terkait dengan skill untuk praktikum misalnya gitu. Nah itu jadi praktikumnya gitu ya. Biasanya kan memang kalau based on sekolah, masalah di sekolah secara praktek ya itu macam-macam gitu, bisa beragam ya. Tapi kalau yang tadi literasi sama metakognitif itu kan masalah based on riset yang kita lakukan ya beberapa tahun ini. Nah, menurut Bu Yanti nih, kan saya mengidentifikasi bahwa motivasi pembelajaran siswa di kelas itu masih rendah atau siswa masih kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Bu Yanti penyebabnya yang pertama, karakteristik siswa Indonesia itu kan kalau pergi ke sekolah dengan pengetahuan yang masih kosong ya gitu ya. Jadi dia bukan tipikal anak-anak yang secara di komunitasnya itu ada komunitas belajar, misalnya orang tuanya juga mendeposit buku-buku yang banyak sehingga dia bisa baca gitu. Jadi tuh benar-benar pada saat dia datang ke sekolah itulah pada saat dia mendapatkan pengetahuan itu gitu. Jadi ketika siswanya tidak aktif adalah satu hal yang wajar, karena pada saat itu dia baru awal menerima materi gitu. Kalau di tahapan belum itu dia kan baru aspek mengetahui gitu ya. Kalau mau aktif harusnya dia aspeknya analisis tuh baru bisa aktif. Kalau mengetahui kan pasti oh gitu ya, baru sebatas itu gitu ya. Baru sebatas C1, C2 aja ketika dia datang. Nah itu permasalahan yang memang sehingga boleh jadi guru melihatnya si siswa itu motivasinya kurang gitu ya. Sebenarnya bukan, kalau saya melihatnya bukan motivasinya yang kurang, motivasi dia ada gitu. Cuman memang karena tadi datang ke sekolah itulah saat mereka C1, jadi ya memang tidak terlihat aktif gitu. Tapi bisa dilihat juga kan dari hasil belajarnya, misalnya dari hasil tes, ternyata masih rendah gitu. Nah itu berarti bisa dikaitkan juga gitu. Nah kalau misalnya solusinya apa ya Bu? Kalau misalnya meningkatkan? Itu kan kalau
pelajaran IPA di Dewi ngajar kelas berapa? Saya tahun ini ngajar kelas 7. Kelas 7. Ada berapa topik yang diajarkan dalam satu semester? Dalam satu semester itu sekitar 4 sampai 5. 4 sampai 5 topik ya. Dan 4 berarti satu topik itu 1 bulan ya? Iya, Kurang lebih sekitar 1 bulan. 1 bulanan ya. 1 bulan kurang lah 3 minggu ya berarti ya. 3 minggu. Dan IPA itu ketemu kan cuman 2 kali ya dalam 1 minggu. 1 minggu itu sekitar 5 jam pelajaran. 2 kali ya. Nah artinya pertemuan kita tuh paling sekitar 2 kali 6 kali ya, 6 kali untuk satu topik. Nah ini jadi gini, gimana caranya untuk mengaktifkan gitu ya. Kan kalau siswa ingin aktif itu harus sampai C4 tuh. C4 itu bisa menghubungkan pengetahuan yang dia dapat kemudian dengan konteks yang nanti kita berikan gitu ya, permasalahan-permasalahan yang kita berikan. Dengan begitu dia akan aktif bertanya, dengan begitu dia akan aktif mencari gitu kan. Nah permasalahannya dengan 6 kali pertemuan itu apakah bisa kita mendesain pembelajaran, misalnya pertemuan pertama itu aspek untuk C1-nya informing ke mereka gitu ya, informing. Kemudian pertemuan keduanya itu untuk C2-nya, mereka ingat-ingat lagi, karena tanpa pengetahuan itu diingat, di deposit di memori, terlupakan gitu, itu juga nggak berarti. Ketika kita minta menerapkan dia lupa gitu kan, ini yang kemarin tuh apa ya teori landasannya. Nah itu juga ya, jadi pertemuan selanjutnya itu naik gitu ke C3. Nah aktifnya itu akan terlihat ketika mereka mulai diberikan permasalahan-permasalahan, apakah dia memecahkan permasalahan itu dengan berdasarkan pada pengetahuan yang sudah dia deposit itu tadi gitu. Jadi mungkin di aspek yang C3, C4 itu baru terlihat tuh siswa itu aktif. Jadi memang rancangan pembelajarannya yang memang harus dirancang tidak ujuk-ujuk gitu ya. Karena ini kita berhadapan dengan siswa kita yang secara budaya berbeda. Siswa kita kan jarang baca di rumah gitu ya, apalagi akses untuk ilmu pengetahuan alam ya, ensiklopedi juga enggak gitu ya kan. Jadi kalau membicarakan sesuatu tuh masih belum ngeh gitu dengan apa yang awal-awal ke gurunya gitu. Kasih tugas kadang lebih nyamannya lihat braille gitu. Ya, lebih ingin mendapatkan sesuatu yang instan gitu, bukan melalui konstruksi pengetahuan gitu yang diambil dari berbagai sumber. Itu kan sebetulnya apa ya namanya ya, mungkin guru juga perlu ini ya, perlu memanfaatkan teknologi gitu ya, untuk kalau memang mau mempercepat juga. Nah, misalnya untuk kan kalau dalam mengajar itu 3 tahapan tuh, dari mulai informing, kemudian eliciting sama directing gitu ya. Siswa itu akan terlihat aktif kan ketika di directing atau eliciting itu ya. Ketika informing mungkin banyaknya kita yang impor menjelaskan. Nah sebetulnya bisa nih untuk mengakselerasi itu dengan cara yang informingnya ini kita ganti dengan media-media yang memang disukai siswa, kayak misalnya anak-anak sekarang lebih suka nonton YouTube dibandingkan baca gitu. Nah, itu mungkin gurunya harus memanfaatkan teknologi ini gitu ya. Terus mereka YouTube juga tidak suka yang panjang-panjang, karena YouTube itu kan panjang tuh durasinya, mereka nggak suka. Makanya TikTok lebih populer misalnya di anak-anak, kenapa? Karena sedikit. Nah itu mungkin bisa dimanfaatkan itu tadi ya, dengan durasi yang sedikit itu tadi, tapi bisa memuat hal-hal yang sifatnya informing. Jadi ketika mereka ke kelas itu tidak kosong bener gitu, sudah punya deposit pengetahuan. Berarti untuk kegiatan informing bisa ya Bu kita masukkan ke tahap sebelum pembelajaran kalian harus menonton video ini gitu. Jadi ketika masuk kelas nggak kosong banget gitu, betul. Walaupun misalnya dia belum paham sepenuhnya, masih ada bingung
bingung gitu. Nanti baru guru menjelaskan gitu, menguatkan apa yang sudah mereka ini gitu. Nah, untuk permasalahan selanjutnya itu terkait hoax ini gitu. Nah, ini kan kalau dilihat dari hasil AKM itu siswa masih bingung ya untuk menjawab soal-soal yang hoax gitu, dan mungkin ada beberapa guru yang menganggap hoax itu soal yang sulit, padahal kan bukan soal yang sulit ya, hanya soal yang membutuhkan logika, menganalisis, membaca bagaimana grafik dan tabel dan lain-lain. Nah, kalau menurut Bu Yanti, mengapa siswa kita ini masih kurang dalam menjawab soal-soal hoax? Ya, itu tadi satu, literasinya yang jelek gitu. Itu tuh kunci juga, literasinya ya. Literasi yang jelek, kalau dirunut lagi kenapa literasinya bisa jelek, itu tadi karena memang mencari ide pokok dari sebuah paragraf, kemudian menghubungkan satu paragraf dengan paragraf lain. Nah, mereka kesulitan. Seringkali anak itu, coba aja ya, ketika misalnya kita kasih soal AKM, mereka tuh fokusnya hanya di kalimat yang pertama, tidak membaca kalimat keseluruhan. Akhirnya hanya sepotong yang mereka bisa pahami dari situ gitu. Nah, itu tampaknya memang IPA tidak bisa berjalan sendirinya, harus dengan bahasa Indonesia, karena logika bahasa itu dibangun di pelajaran bahasa gitu ya. Nah, pelajaran bahasa kemudian memunculkan grafik juga, karena kalau IPA itu kan sifatnya user, dia pengguna ya gitu. Kemudian anak bagaimana membaca grafik, membiasakan mereka berkaitan dengan teks-teks argumentasi gitu. Nah, itu kan ketakihan atau kepintaran untuk itu ada di bahasa gitu. Ketika bahasa, logika bahasanya jelek, nah itu yang ngefek juga ke pelajaran sainsnya gitu. Ketika diberikan soal-soal yang memang sifatnya literasi ya, diawali dengan bacaan. Kalau soal literasi kan gitu ya, AKM itu kan ya, katakan hoax, berpikir tingkat tinggi ya, karena dia harus baca, paham bacaan, kemudian dikaitkan juga dengan data-data, fakta-fakta yang harus mereka interpretasi gitu ya. Dan setelah itu mereka pertanyaannya muncul gitu berdasarkan itu. Nah, itu sebenarnya kalau terbiasa, kuncinya sih memang terbiasa baca, terbiasa bacanya dengan beragam bacaan ya, termasuk teks-teks argumentasi itu. Berarti penyebab selain literasi siswa bisa disebabkan oleh guru ya, kurang membiasakan memberikan soal-soal tipe hoax seperti itu. Ya, sebetulnya sih kalaupun tidak dibiasakan diberikan soal hoax, tetapi kemampuan dasarnya sudah bagus ya di situ ya, di mereka memahami teks bacaan, kemudian mereka memahami gambar gitu. Memahami gambar itu berarti juga di kemampuan matematikanya kan, bagaimana sebuah diagram grafik bisa jadi gitu, bagaimana sebuah chart itu bisa jadi, membacanya seperti apa. Nah, kalau ilmu-ilmu ininya, ilmu dasarnya mereka kuasai, ketika diberikan soal-soal di sains yang bentuknya bacaan ataupun grafik, mereka bisa gitu. Jadi itu ada pengaruhnya ke arah pembelajaran bahasa dan pembelajaran matematik ya, ada kaitannya dengan itu. Dan tidak dibiasakan mereka untuk bermain logika di dua pelajaran ini. Kalau dibiasakan di dua pelajaran ini bermain logika gitu ya, mungkin akan mudah bagi sains untuk karena sains kan mengaplikasikan dari keduanya itu. Nah, kalau udah di sains kan aplikasi ya, penerapannya bukan dasarnya. Jadi ilmu dasarnya itu penting sekali. Karena di sains tidak mungkin ngajarin bagaimana membuat grafik, membuat paragraf gitu kan, enggak kan.
habis. Kita Tapi mengejar aplikasi iya, ya, mengejar materi aplikasinya. aja kadang keteteran gitu Iya. Bu. Waktunya belum dengan Kita tanggal betul. merah kegiatan dan Kita lain-lain. misalnya minta siswa untuk mengamati grafik, yang satu grafik terkait dengan kenaikan emisi misalnya CO2, yang satunya lagi grafik terkait dengan pemanasan suhu yang terjadi gitu setiap tahunnya. Nah, ini kan dia harus bisa menghubungkan dua grafik ini ya. Kenapa grafik ini dibuatnya dalam bentuk lain, dalam bentuk garis, kenapa enggak dalam bentuk batang misalnya. Nah, itu kan kita nggak ngajarin lagi, tapi bisa nggak baca nih, kalau di sains kan bisa nggak dibaca dua grafik ini, apa perbedaannya, apa persamaannya, kesimpulannya apa dari dua grafik ini yang bisa dikalimatkan dalam satu kalimat gitu kan. Itu udah di situ kita pelajarannya sains, tapi kita memanfaatkan kemampuan bahasa sama kemampuan pelajaran sebelumnya matematika. Baik Bu, berarti kan tadi sudah ada beberapa penyebab ya rendahnya HOTS. Berarti solusi yang bisa dilakukan oleh guru apa aja itu? Kalau untuk guru sains, yang pertama itu memang ketika kita akan memberikan soal HOTS itu kita tanyakan dulu ya ke guru-guru sebelumnya, guru terutama bahasa Indonesia misalnya dengan matematika, apakah dia sudah si anak itu sudah dapat ini enggak kalau untuk diagram-diagram seperti ini misalnya gitu. Nah, itu harus dipastikan itu dulu. Itu yang kedua, memang ini harus berjenjang ya. Jadi ketika kita memberikan soal ke siswanya itu harus berjenjang. Jangan misalnya memberikan soal itu untuk latihan HOTS itu langsung dengan paragraf yang banyak seperti kita comot dari soalnya PISA gitu. Pasti anak nggak bisa itu. Tapi dari satu paragraf dulu gitu ya, dari satu paragraf kemudian diberikan ya, jadi ada tahapannya, satu paragraf, nanti dua paragraf dikaitkan kesimpulannya apa. Setelah itu dari ini dulu, dari satu tabel dulu gitu ya, dari satu gambar satu tabel suruh interpretasi dulu. Nanti setelah itu baru gitu mengkaitkan antara teks dengan gambarnya gitu. Jadi itu ada tahapan. Nah, itu jadi bisa dianalisis nih sama gurunya gitu. Tuh. Nah, kalau ketika pas penerapan di sains ya, jadi itu tadi bertahap ketika kita mengajarkan ke siswanya. Ada dua masalah lagi mungkin bisa digabung aja kali ya. Nah, yang saya identifikasi itu masih rendahnya keterampilan berpikir kritis maupun berpikir kreatif. Nah, itu menurut Bu Yanti penyebabnya apa? Berpikir kritis itu kan ininya kan namanya intinya ada di argumen ya. Argumen itu kan ada membedakan antara data, kemudian ada klaim, ada kesimpulan gitu, sama ada penjaminnya, ada orang yang mendukung-dukungnya gitu. Nah, ketika berpikir kritis dikatakan rendah, itu di tahapan awal, di tahapan argumentasi aja, pembacaan datanya datanya masih lemah. Bagaimana dia bisa membuat klaim gitu ya. Nah, terus kemudian ketika pas masuk di ketika dia harus memberikan alasan gitu ya, kan penjaminnya gitu ya, alasan itu dia juga kebingungan antara ini tuh alasan atau reasoningnya itu ini memang yang sifatnya itu valid atau sekedar asumsi gitu ya. Nah, itu juga kebingungan gitu. Jadi tuh ya kembali lagi ya gitu ya, yang harus diperkuat tuh ya literasinya dulu, itu kan menjadi modal awal. Nah, karena ketika pas masuk di sana, masuk berpikir kritis, itu juga dia harus bisa baca data, dia harus tahu alasannya gitu ya, kenapa misalnya kesimpulannya seperti ini based on datanya ini. Nah, yang mendukung alasan kamu atau reasoning kamu tuh kuat apa gitu kan. Nah, itu jadi itu juga menghubungkan
menghubungkan ya antara konteksnya dengan pengetahuan dengan sumber-sumber yang dia sudah baca sebelumnya gitu kan, itu kurang. Jadi pas ketika membuat klaim, membuat pernyataan dengan reasoningnya gitu ya, nggak bisa mencapai apa yang kita harapkan. Berpikir kreatif itu juga bagian yang juga ini ya, karena kan dari sisi berpikir kreatif itu lebih jauh lagi ya. Harus ada orisinilitas gitu dari apa yang kelulusannya gitu kan, fleksibilitasnya. Yang paling penting tuh orisinilnya, kebaruan gitu dari apa yang dia kemukakan gitu ya, dari ide-ide gagasannya. Ketika misalnya dia memecahkan masalah, itu ada hal-hal yang baru yang tidak mengikuti dari sebelumnya gitu, apakah itu berupa modifikasi gitu ya. Nah itu kan berpikir kreatif ya. Itu lebih susah lagi, berpikir kritis aja untuk menyatakan why, mengapa gitu ya, bagaimana itu masih susah gitu. Terus dia diminta untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang orisinil atau modifikasi dari yang ada gitu. Nah itu makin sulit sih, tapi bukan berarti semua ya. Beberapa siswa Indonesia 35% boleh jadi ada di tahapan yang bisa gitu ya nyampe ke sana. Itu sebenarnya pembiasaannya kan lama ya, dari mulai mereka di anak usia dini gitu kan, dari mulai TK ya, bahkan mungkin dari mulai bayi gitu stimulusnya ya, terus TK, SD, SMP. Nah itu jadi golden age-nya itu justru ketika mereka kecil ya. Dari pendidikan lingkungannya itu juga sangat berpengaruh gitu kalau mau ditelusuri mah. Jadi kita kan pada akhirnya guru SMP itu menerima mereka sebagai hasil dari pendidikan sebelumnya. Tinggal nanti apa nih yang harus kita lakukan gitu ya ketika terima yang seperti ini ya tadi itu. Jadi pengajarnya itu memang harus sangat bertahap sekali. Harus dipilih memang ya, antara menuntaskan materi atau menuntaskan keterampilan berpikir gitu. Jadi tuh kan tadi Dwi menjelaskan bahwa materi itu ada 5, berarti satu materi itu paling enggak diajarkan sebanyak 6 kali gitu ya, 6 kali pertemuan. Nah 6 kali pertemuan itu akankah cukup sampai ke berpikir kreatif yang C6 gitu ya, atau misalnya atau di C5 yang berpikir kritisnya gitu ya, kan mengevaluasi tuh mengapa berpikir kritis masuk di situ ya. Itu ataukah kita hanya sampai dengan 6 kali pertemuan itu hanya bisa sampai di penerapan aja, atau hanya sampai di C2 aja sebetulnya karena 6 gitu ya. Tapi kalau kita satu materi itu bisa punya peluangan waktu yang lebih banyak, mungkin itu bisa sampai ke tahapan berpikirnya C6 itu. Karena kalau yang saya temui ya di lapangan itu karena kan 2 tahun ini saya lagi ngajarnya kelas 7 ya, karena sebelumnya kelas 9. Nah ternyata kalau di negeri kan sangat beragam ya Ibu, dari segi latar belakang, kemampuan dan lain-lain. Nah itu masih ditemukan anak-anak yang belum bisa perkalian, jadi matematis dasarnya tuh masih kurang. Bahkan kalau dari segi guru bahasa Indonesia masih ada siswa yang belum bisa, belum lancar membaca gitu. Jadi ya seperti yang Bu Yanti katakan tadi, bagaimana bisa ke tahap listening kalau misalnya memahaminya aja belum tuntas gitu. Jadi itu memang ya bertahap gitu ya, dilihat karakteristik siswa dan sebagainya. Nah berarti solusinya bisa dengan pembelajaran model-model pembelajaran inovatif ya Ibu? Bisa, cuman memang ketika pas melakukannya tidak ujuk-ujuk gitu. Jadi itu kalau di kuliahan kan kita yang ideal tuh PBL, PJBL gitu. Direct instruction itu konvensional jelek gitu. Tapi direct instruction itu penting ketika
siswa itu memahami gitu ya di C2 itu penting gitu kan pendekatan kognitivism. Jadi memang guru tuh perlu punya style sendiri pada akhirnya gitu ya. Pelajaran tadi model-model pembelajaran inovatif banyak, tapi dia harus punya style bagaimana mengelola siswa dengan karakteristik yang ada gitu. Itu jauh lebih penting gitu dibandingkan menerapkan satu model pembelajaran misalnya gitu ya, karena belum tentu model pembelajaran di tempat lain di tempat kita efektif gitu. Jadi itu tetap gitu yang dibutuhkan itu betul gurunya memahami banyak model pembelajaran termasuk paradigma yang behaviorism, kognitivism, konstruktivism itu harus paham gitu guru dengan model-modelnya. Nah, menerapkannya semuanya itu tidak ada gitu yang konstruktivisme lebih bagus enggak, tapi sesuaikan dengan karakteristik anak kita gitu. Jadi itu kapan konstruktivism, kapan kognitivism, bahkan kapan behaviorism itu bisa diterapkan gitu. Saya mau ada yang ditanya nih Bu. Nah, saya masih kurang paham nih sama pembelajaran berdiferensiasi itu yang seperti apa sih Bu? Dia kan mengakomodasi perbedaan-perbedaan yang ada di kalangan para siswa ya gitu ya. Ya misalnya salah satu perbedaannya itu siswa itu tidak semua auditory, siswa itu tidak semua kinestetik kan, siswa itu tidak semua visual gitu. Nah, bagaimana kemudian pembelajaran yang kita berikan ke siswa itu cukup beragam itu tadi gitu ya, cukup beragam sehingga mengakomodasi mereka yang cenderung kinestetik, mereka yang cenderung, kalau kinestetik kan berarti hand on stuff ya gitu, cenderung itu, terus anak-anak yang visual gitu ya dengan kita memanfaatkan media-media dan teknologi, sama anak-anak yang auditory gitu ya kan kita tetap harus bisa bercerita layaknya sebagai storytelling gitu di depan anak-anaknya. Jadi itu gitu ya ketika artinya ya tidak cenderung misalnya ya udahlah storytelling aja kayak Ustadz Abdul Somad gitu. ada anak yang nggak suka, nggak bisa gitu belajar itu harus pakai visual gitu kan, nggak bisa kalau nggak dia menyentuh langsung bergerak anak, makanya perlu beragam. Itu tadi model-model pembelajaran inovatif itu yang mengakomodasi semua. Jadi kalau saya interpretasikan, guru harus mendesain pembelajaran yang multimedia seperti itu. Representatif. Sudah Ibu, data yang saya mau sudah lengkap. Terima kasih atas kesempatannya. Terus nanti saya mungkin akan tanya lagi. Enggak, silakan.